wabarakatuh. Salam Namaskara, salam kebajikan. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kegunaan game online pada remaja. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iman Deddy Darmawan dengan NIM DS 0325029. Perkenalkan, nama saya Desa Feratri Putri dengan NIM DS 0325033. Saya Kumarani Kristianingsi dengan NIM DS 0325018. Saya dengan Cindy dari DS 0325004. Saya Dita Dewi dengan NIM DS 0325004. Nah, di sini ya sudah kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama ada pendahuluan latar belakang isu. Perkembangan teknologi membuat game online semakin mudah diakses melalui smartphone. Remaja adalah kelompok pengguna terbesar internet dan game online di Indonesia. Banyak game menggunakan sistem level, ranking, hadiah, dan kompetisi yang mendorong pemain terus bermain. Fenomena ini menyebabkan sebagian remaja menghabiskan waktu berlebihan, mengabaikan sekolah, keluarga, dan aktivitas sosial. Yang kedua itu ada konteks sosial masalah. Indonesia memiliki lebih dari 170 juta game atau PUBG 2023. Usia dominan 10-24 tahun yaitu masa remaja. Platform seperti Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact, Free Fire sangat populer. Banyak laporan dari sekolah tentang siswa yang tidur di kelas, bolos atau terlambat karena bermain game online hingga dini hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa game bukan lagi sekedar hiburan, tetapi sudah menjadi gaya hidup yang mengganggu keseharian. Selanjutnya itu ada pernyataan tesis. Kecanduan game online berdampak negatif terhadap prestasi akademik, perkembangan mental emosional, dan kualitas hubungan sosial remaja. Sehingga diperlukan pengawasan dan regulasi yang lebih serius dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Saya persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu argumen pertama 1. Menurunkan presentasi belajar dan disiplin akademik, game online membuat remaja sulit mengatur waktu belajar. Mereka cenderung menunda mengerjakan tugas, belajar hanya menjelang ujian, merasa malas atau tidak fokus. Sistem permainan yang kompetitif memicu pemain untuk tren berjam-jam. Akibatnya kurang tidur, sulit konsentrasi, menurunnya kemampuan berpikir. Selanjutnya yaitu ada bukti argumen 1. Artikel 2023. Yang pertama, 68% remaja bermain game lebih dari 3 jam per hari. Yang kedua, 29% remaja mengaku pernah mengorbankan waktu belajar dengan bermain game. Yang berikutnya, penelitian Dunia 2022. Yang pertama, remaja kecanduan game memiliki peluang 2,5 kali lebih tinggi mendapat nilai di bawah KKM. Yang selanjutnya, Kementerian Pendidikan 2023. Laporan sekolah menunjukkan peningkatan pelanggaran disiplin akibat pola tidur tidak teratur. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang argumen utama 2, yaitu mengganggu kesehatan mental, emosi, dan perilaku. Game online dapat menyebabkan perilaku adaptif. Remaja yang kecanduan sering menunjukkan mudah marah saat kalah, toksik berlebihan, sulit berhenti bermain, gelisah saat tidak bisa akses game, menutup diri di kamar, interaksi sosial tetap muka berkurang karena lebih memilih dunia virtual. Usia gamenya 20% remaja gamers mengalami stres dan kecemasan. 12% menunjukkan gejala seperti depresi. Resmi dikategorikan sebagai gangguan mental. Remaja yang bermain lebih dari 4 jam atau hari memiliki tingkat agresivitas lebih tinggi. Selanjutnya, sering mengalami gangguan
berinteraksi secara online daripada offline. Yang kedua yaitu kualitas komunikasi dengan orang tua murid. Yang ketiga yaitu beberapa kasus menunjukkan remaja menarik diri dari kegiatan sosial sekolah. Yang ketiga yaitu banyak remaja memiliki teman game yang tidak mereka kenal secara nyata. Contoh kasusnya itu seperti remaja yang menolak makan bersama keluarga demi menghentikan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu anak yang marah ketika diminta berhenti bermain dan menjadi kurang teman kepada orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu analisis masalah. Yang pertama yaitu kecanduan game terjadi karena yang pertama sistem permainan yang adiktif atau lewat ranking kompetitif. Yang kedua motorik orang tua rendah. Yang ketiga tekanan akademik membuat game jadi pelarian. Dan yang keempat yaitu kurangnya literasi digital remaja. Masalah ini bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan melarang dummy. Dibutuhkan pendekatan psikologis, edukatif, dan sosial. Materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang di sini ada solusi dari segi keluarga, yaitu yang pertama membuat jadwal waktu bermain, menempatkan gadget di ruang keluarga bukan kamar pribadi. Terus yang terakhir komunikasi hangat antara orang tua dan anak. Terus dari solusi dari sekolah, yang pertama solusi memberikan penyuluhan literasi digital. Yang kedua memperhatikan siswa yang sering mengantuk atau menurun prestasinya. Ya, dan yang ketiga membuat kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dari sekolah. Terus solusi dari remaja, yang pertama mengatur waktu pribadi dengan disiplin. Yang kedua bermain game hanya setelah tugas selesai. Yang ketiga mengembangkan hobi lain seperti olahraga, seni, dan musik. Baik, kesimpulannya, kecanduan game online adalah isu sosial yang berdampak luas pada remaja. Dampaknya meliputi penurunan prestasi belajar, gangguan mental, dan kerusakan hubungan sosial. Data dari Kemenkes dan membuktikan besarnya dampak ini. Pengawasan keluarga, edukasi literasi digital, serta pengendalian penggunaan gadget sangat diperlukan. Remaja perlu diarahkan agar game digunakan secara sehat, seimbang, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kelompok kami sudah selesai memaparkan materi. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 pertanyaan. Untuk rekan-rekan mahasiswa, jika ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Ya. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana dampak kecanduan game online terhadap prestasi belajar dan juga kehidupan sosial remaja? Terima kasih. Pertanyaan kedua, Dr. Rini. Baik, bagaimana menurut kalian membedakan antara kesenangan dan kecanduan di dalam bermain game online? Dan di mana batas antara keduanya menurut kalian? Baik, terima kasih karena rekan-rekan tim atau rekan-rekan mahasiswa telah bertanya. Saya meminta waktu kepada yang memberi pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang telah Anda berikan. Kurang prestasi akademik karena waktu belajar terganggu, munculnya perilaku malas belajar, kurangnya aktivitas di kelas, dan seringnya membolos pelajaran. Dari sisi kehidupan sosial, kecanduan ini menyebabkan remaja menjadi terlindungi, kurang peduli dengan lingkungan sosial, dan cenderung hanya berinteraksi secara satu arah dengan game online.
sehingga menurunkan kemampuan komunikasi, tatap muka, dan hubungan sosial secara nyata. Selain itu, dampak tersebut juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, seperti gangguan kesehatan fisik, gangguan tidur dan kelelahan, serta gangguan kesehatan mental berupa kecemasan dan stres. Jawabannya? Baik, sebelum rekan tim, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, saya akan menambahkan yaitu dampak-dampaknya terhadap prestasi belajar, yaitu menurunnya konsentrasi belajar, menurunnya nilai akademik, gangguan manajemen waktu, dan juga kurangnya motivasi belajar. Yang kedua, ada dampak dari kehidupan sosial, yaitu mengurangi interaksi dengan keluarga dan teman, konflik sosial dalam keluarga. Yang ketiga, menyebabkan perilaku antisosial. Yang keempat, yaitu perubahan pola hidup dan kesehatan. Adapun dampak terhadap kehidupan budaya, yaitu lunturnya nilai dan norma sosial. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Yang ketiga, menurunnya partisipasi dalam kegiatan adat dan kegiatan budaya. Yang keempat, yaitu perubahan gaya hidup. Baik, terima kasih. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, untuk penanya, apakah bisa dimengerti? Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rin. Pertanyaannya, bagaimana menurut kalian membedakan antara kesenangan dan kecanduan dalam bermain game online, dan di mana batas antara keduanya menurut kalian? Nah, kesenangannya itu yaitu game online itu tidak boleh kita gunakan sebagai hobi ataupun akses kita untuk sehari-hari bermain, karena di dalam game online itu ada namanya skin, kita bisa top up di sana. Di sanalah kita bisa pengeluaran uang yang begitu banyak, karena kita terlalu kecanduan dengan skin yang begitu mahal-mahal. Kesenangannya itu kita tidak boleh menggunakan itu sebagai hobi yang selalu kita bermainkan setiap hari, karena di sana kita mengeluarkan banyak uang untuk, seperti yang saya bilang tadi, banyak skin yang luar biasa yang mungkin kalian tidak mengerti. Karena saya bermain game online, jadi saya mengerti apa itu skin. Di mana, dan pertanyaan yang selanjutnya itu di mana batas antara keduanya menurut kalian? Batasnya itu menurut saya pribadi, karena saya bermain game online, menurut pengalaman saya bermain game online itu lebih baik jangan terlalu dalam memahaminya, karena gimana di sana banyak orang kecanduan terhadap pembelian skin yang melewati batas. Seperti saya pribadi pernah bermain game online, contohnya Mobile Legends. Mobile Legends itu banyak skin seperti skin epic, spesial, elite, dan lain sebagainya. Jumlah harga skin per skinnya itu bisa mencapai 200 sampai 500 ribu. Itulah jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Mungkin rekan-rekan tim ada yang menambahkan? Baik, silakan. Membedakan antara kesenangan dan kecanduan dalam bermain game online dapat dilihat dari seberapa besar kontrol yang dimiliki seseorang saat bermain. Bermain karena ingin bersantai, tetap bisa berhenti kapan saja dan tidak mengganggu sekolah atau hubungan sosial, berarti masih dalam batas kesenangan. Namun, jika seseorang merasa harus terus bermain, sulit berhenti meskipun sudah mengganggu waktu belajar, tidur, atau interaksi dengan orang lain, itu sudah mengarah pada kecanduan. Batas antara keduanya terletak pada apakah game masih menjadi hiburan atau justru sudah mengambil alih waktu, perhatian, dan tanggung jawab penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu jawaban dari rekan saya. Apakah dari mahasiswa ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, dari penanya, apakah sudah bisa dimengerti? Baik, karena presentasinya sudah selesai dan waktu juga terus berjalan, tidak ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim dan mahasiswa sekalian. Saya tutup presentasi hari ini dengan Pramu Santi.